إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan yang mubarakah ini kita bersama-sama melaksanakan salat hari raya Idul Adha. Dan hujan tidaklah menjadi halangan bagi kita. Karena sesungguhnya hujan adalah merupakan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan kepada hamba-hambanya min ba'di ma qanatu. Setelah mereka berputus asa wa yanshuru rahmatah, dan dengan hujan itu Allah menyebarkan rahmat dan keberkahannya. Wa huwal waliyul hamid. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia, menjalankan segala sunnah dan amalan-amalan yang beliau telah ajarkan kepada kita sekalian, baik perkataan maupun perbuatan, yang dengannya di hari kemudian kelak kita dimuliakan dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berkenan mengumpulkan kita sekalian bersama dengan beliau, para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada kesempatan yang mubarakah ini, kami berwasiat kepada diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah berwasiat kepada umat-umat sebelum kalian dan kepada kalian semua, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman,
Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "in tattaqullaha yaj'al lakum furqana", jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian furqan, petunjuk dan hidayah untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kalian. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja", barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberi solusi dari segala permasalahan yang ia hadapi. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya dan ia akan diberi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bertakwa kepadanya. Allah memberi contoh ibadah kurban di dalam Al-Quran. "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Dan bacakanlah wahai Muhammad kisah dua anak Adam yang mana keduanya diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara mereka diterima oleh Allah, sedangkan yang lainnya tidak diterima oleh Allah karena hasad. Maka yang tidak diterima kurbannya berkata kepada saudaranya, "La aqtulannak", saya akan membunuhmu. Saudaranya kemudian berkata, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin", sesungguhnya amalan yang diterima di sisi Allah, kurban yang diterima di sisi Allah adalah kurban yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketundukan kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Qul, katakanlah, "Inna salati", sesungguhnya salatku, "wa nusuki", sembelihanku, "wa mahyai", hidupku, "wa mamati", matiku, "lillahi rabbil alamin", hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita semua akan meninggalkan dunia ini dan akan menuju kampung akhirat, mau tidak mau. Irtahalatid dunya mudbiratan, dunia akan kita tinggalkan. Wartahalatil akhirah muqbilatan, dan akhirat akan segera kita songsong. Walikullil lahuma banun, dan keduanya baik dunia maupun akhirat, kata Ali ibn Abi Thalib, memiliki anak-anak. Kunu min abna'il akhirah, jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah menjadi anak-anak dunia. Fa innal yaum, karena di dunia ini, kata beliau, adalah amalun la hisab, kesempatan untuk kita beramal, tidak ada perhitungan. Wa ghadan, dan besok di hari kiamat adalah hisabun la amal, adalah perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan saleh. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa tazawwadu", berbekallah kalian, "fa inna khairaz zadi taqwa", dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jama'i rahimakumullah, kita adalah hamba yang lemah, manusia yang banyak melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata", setiap anak cucu Adam itu
banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, akan tetapi wa khairul khatta'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah syarat orang yang bertakwa bahwasanya dia tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil kita seraya berkata wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan dimasukkan ke dalam surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang ketika terjatuh dalam perbuatan yang keji atau berbuat zalim pada diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Sesungguhnya dosa dan maksiat dialah yang mengundang balapetaka, dialah yang mengundang malapetaka, dan dialah yang mengundang turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan permohonan ampun, taubat dan istighfar kepada Allah, dia pula lah yang menahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah menghancurkan mereka wahai Muhammad sedangkan engkau masih berada hidup di tengah-tengah mereka. Dan ini tentu sudah hilang jamaah rahimakumullah dengan kematian Rasulullah. Namun ayat atau lanjutan ayat itu Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidak mungkin Allah menghukum satu negeri sedangkan mereka masih senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat di sekeliling kita dengan banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang jahil, orang-orang yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, sungguh sangat mengkhawatirkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah dengan hukuman yang bisa Allah turunkan dan tidak menimpa khusus orang yang berbuat maksiat saja, tapi juga menimpa orang-orang saleh, juga menimpa manusia secara umum jika kemaksiatan itu dibiarkan merajalela. Kita melihat berbagai macam maksiat yang dipertontonkan, yang dilakukan secara terang-terangan, seakan rasa malu telah dicabut dari diri-diri mereka. Na'udzubillah. Subhanallah, kekufuran terang-terangan dilakukan di depan mata. Menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan terkadang kita melihat tontonan-tontonan di media sosial, ada yang mempermain-mainkan salat dijadikan sebagai lelucon dan parodi dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum," jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan, mereka mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kami cuma bermain-main saja. Ini cuma lelucon dan candaan saja. Namun Allah yang menjawabnya dan mengatakan, "Qul," katakanlah, "abillahi," apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mempermain-mainkannya, la ta'tadhiru, janganlah kalian meminta maaf, faqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan maksiat-maksiat yang lain seperti LGBT, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan musibah yang lebih besar dari itu adalah adanya sebahagian oknum yang berusaha untuk melegalkan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia, di mana kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an tidak ada azab dan maksiat yang diceritakan oleh Allah yang hukumannya sangat menyedihkan, memilukan dan mengkhawatirkan, melainkan perbuatan LGBT, menikah sesama jenis, na'udzubillahi min dzalik. Begitu pula dengan maksiat dan dosa-dosa yang lain. Jamaah rahimakumullah. Ini sangat mengkhawatirkan kita semua.
Akan tetapi dengan adanya sebahagian hamba-hamba Allah yang senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, insyaallah Allah bisa menahan kemurkaan azab yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jama'id rahimakumullah. Setiap di antara kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala apa yang ia lakukan. Bahkan setiap di antara kita akan datang menghadap kepada Allah seorang diri dan tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Walaqad ji'tumuna furada. Kalian datang kepada kami sendiri-sendiri, kata Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami menciptakan kalian. Pada saat kita keluar dari perut ibu kita keluar sendiri. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian sudah meninggalkan apa yang kalian kumpulkan dulu di dunia. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'aakum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Dan kami tidak melihat lagi siapapun yang mampu membantu dan menolong kalian hari ini di hari kiamat. Jama'id rahimakumullah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abada laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap di antara kalian akan datang kepada Allah menghadap seorang diri untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka lakukan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari ketika seseorang berlepas dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi, sahabat-sahabatnya, wa bani, dan keturunannya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka sibuk dengan urusannya di hari berbangkit, di hari hisab, di hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, kata Allah, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Hari ketika ibu-ibu yang menyusui bayinya mencampakkan dan melemparkan bayinya begitu saja. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Bahkan mereka yang sementara hamil keguguran. Wa taran nasa sukara, engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, namun mabuknya bukanlah disebabkan minuman keras. Walakinna adzaballahi syadid, namun adab Allah yang sangat dahsyat. Kalau saja gempa yang terjadi telah membuat kita bergoncang, kemudian ketakutan, lari terbirit-birit. Bahkan peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu, salah seorang ustadz menceritakan kepada saya, ada salah seorang ibu yang lari ke tempat yang tinggi, berkilo-kilometer jauhnya. Kemudian dia membawa anaknya dan setelah sampai di tempat yang aman, dia melihat ternyata yang dia bawa adalah bantal guling dan bukan anaknya. Dia salah bawa. Kalau saja ini kejadian gempa beberapa skala Richter, kekuatannya telah membuat kita panik, telah membuat kita ketakutan, telah membuat kita lari terbirit-birit. Lalu bagaimana nanti dengan datangnya hari kiamat? Di mana matahari dilipat oleh Allah, kemudian bintang-bintang berguguran dan berjatuhan, planet-planet bertabrakan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi hari tersebut, dia diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengisi hidupnya dengan kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya dan selalu ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dosa yang melebihi rahmat dan ampunan Allah. Bahkan pernah beberapa orang datang kepada Nabi mengadukan dosanya yang begitu besar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami banyak melakukan perbuatan dosa. Di zaman jahiliyah, dosa-dosa besar mereka lakukan, mempersekutukan Allah, membunuh, berzina, bahkan anak-anak kecil perempuan yang dilahirkan oleh istrinya, mereka langsung kubur hidup-hidup. Karena itu mereka anggap sebagai aib dan celak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu bit turab.
Ketika mereka diberi kabar tentang kelahiran anaknya dan ternyata berjenis kelamin perempuan, mereka kemudian bersembunyi dari masyarakat dan kaumnya karena mereka menganggap itu adalah aib. Yatawara minal qaumi ma busyira bih ayumsikuhu ala hun. Apakah dia kemudian membiarkan putrinya hidup dan dia menanggung rasa malu? Au yadussuhu fit turab. Atau mereka menguburkannya hidup-hidup. Ini di zaman jahiliyah. Kemudian datang Islam memuliakan kaum wanita. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan di hari kiamat ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, apa dosa-dosa kalian sehingga kalian dikubur hidup-hidup oleh orang tua kalian? Mereka mengadukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa mereka yang begitu banyak. Namun subhanallah, bukan Nabi yang menjawabnya. Allah yang menjawab, menurunkan wahyu lewat Jibril alaihi salam untuk dibacakan kepada umat Rasulullah dan kepada kita semua. Dan ini sekaligus kabar gembira bagi kita semua. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, dan serahkanlah diri kalian, min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun, sebelum datang azab dan tidak ada lagi yang mampu menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yaitu Al-Qur'an. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang hukuman kepada kalian secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, yaitu hari ketika barulah setiap di antara kita berkata, aduhai, ala ma farrattu fi jambillah, dari kelalaian yang saya lakukan selama hidup di dunia. Ala ma farrattum fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin, bahkan aku termasuk orang yang banyak mengejek dan mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, atau dia berkata, andaikan aku mendapatkan hidayah saya juga termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Atau taqula hina taral azab, atau dia berkata ketika dia melihat azab di depan matanya, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin, andaikan saya diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, saya akan menjadi orang yang baik. Namun semuanya terlambat. Bala, sekali-sekali tidak, kata Allah. Qad ja'atka ayatuna fakadzdzabta biha wa kunta minal kafirin. Telah datang ayat-ayat kami kepada kalian dan engkau mendustakannya, engkau menyombongkan diri. Wa yaumal qiyamati taral ladzina yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan di hari kiamat nanti kalian melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajahnya akan menjadi hitam legam dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jama'i rahimakumullah. Oleh karenanya, sebagai penutup dari khutbah kita pada kesempatan yang mubarakah ini, mari kita senantiasa memperbaharui diri kita. Tidak peduli apa yang pernah kita lakukan di masa silam. Yang terpenting apa yang kita lakukan di sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penghujungnya. Dan mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini, maka mari kita memperbaiki kesempatan itu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Pada hari yang mubarakah ini kita disyariatkan untuk berkurban, menyembelih sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah yang telah memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, kata Allah. Inna syani'aka huwal abtar.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa'adzim fin nasi bil hajji yatuka rijala wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Ayat ini menunjukkan dan memerintahkan kita untuk berkurban, dan dari hewan kurban dalam ayat ini disebutkan, makanlah darinya dan beri makan kepada fakir-fakir miskin. Oleh karenanya, dalam sunnah berkurban itu dagingnya dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk pemilik kurban, bisa dia makan, bahkan itu dianjurkan. Kemudian yang kedua, sepertiga untuk dihadiahkan kepada kerabat, kepada tetangga, kepada kolega, siapapun. Kemudian yang ketiga disedekahkan kepada fakir miskin. Insya Allah dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan saleh, dan kurban bisa sampai hari tasyrik. Kalau misalkan hari ini kita belum berniat, tiba-tiba ada rezeki dan kita mau beli sapi atau berkurban kambing besok atau lusa atau setelahnya 11, 12, 13, maka boleh, dipersilahkan. Bisa disembelih di malam hari, bisa disembelih di siang hari, bisa disembelih sendiri, itu lebih afdal, bisa diwakilkan kepada orang lain, bisa dilihat langsung, bisa tidak dilihat. Boleh semua dilakukan yang seperti itu selama niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita menutup khutbah kita pada kesempatan yang mubarakah ini dengan bertadarru', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengabulkan doa-doa kita insyaallah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا الوباء. Ya Allah, angkatlah dari kami wabah penyakit, wal ghala dan kemahalan harga-harga, wal waba waz zina dan perbuatan zina, waz zalazil begitu pula gempa dan musibah yang lain, wal fitan ma dhahara minha wa ma batan dan dari segala fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan inti urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, tempat tinggal kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Dan perbaikilah akhirat kami, tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah dunia tempat tinggal kami untuk menambah kebaikan dan amalan-amalan saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian bagi kami adalah peristirahatan dari segala keburukan. Allahumma ghfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, yang telah melahirkan kami, yang berjerih payah untuk membesarkan kami. Rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia dan peliharalah dan jagalah mereka yang masih hidup ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hilangkanlah kebencian di dalam hati-hati kami kepada saudara-saudara kami kaum muslimin. Satukanlah hati-hati kami. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, berilah kepada kami, kepada istri-istri kami, suami-suami kami, begitu pula anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, janganlah biarkan siapapun di antara kami di tempat ini meninggalkan tempat ini melainkan dosa-dosanya telah Engkau ampunkan ya Rabbal Alamin sebesar apapun. Ya Allah, janganlah biarkan siapapun yang berada di tempat ini yang memiliki kesulitan kecuali Engkau mengangkat kesulitannya, yang terlilit hutang melainkan Engkau telah membantu untuk menunaikan hutangnya, yang belum dikaruniai keturunan untuk Engkau berikan anak dan keturunan ya Rabbal Alamin, dan yang memiliki hajat apapun melainkan Engkau mengabulkan untuk memberikan hajatnya ya Rabbal Alamin. Engkaulah Maha penerima taubat, Engkaulah Maha penerima doa, Engkaulah yang Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair.